Baik, selamat sore. Selamat sore, Pak. Kelihatan paparan saya, Darius? Lihat, Pak. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin juga tahu kira-kira berapa orang juga sudah kalian punya buku ini. Buka dulu video masing-masing. Buka dulu video masing-masing. Baik, tunjukkan di hadapannya, di kamera, buku statistikanya. Darius, udah punya belum? Sudah, Pak. Tunjukkan di kamera. Oke. Joshua Bennett. Joshua Bennett. Semua tunjukkan. Ada, Pak. Semua tunjukkan. Ada, Pak. Semua tunjukkan. Oke, Alfon Majaluku. Elizabeth. Ada, Pak. Elizabeth. Elizabeth, bukumu nggak ada? Ada, Pak. Elsa Febianti. Elsa Febianti. Dini sudah, Mikael, Jawa sudah, Kamilia sudah, Amabeli. Ya oke, Elsa udah, Amabeli udah, Kemauli udah, Ramot. Oke, Heti juga oke. Jani Suburian, Janri. Oke, Daniel Siagian. Oke, Yusafat Perkara Simamora. Yusafat Perkasa Simamora. Veronica. Santa Sinurat. Oke. Joshua bukunya tunjukkan dulu. Kaci, Joshua Sitorus, Joshua Bengat. Semua tunjukkan dulu di kamera biar lihat dulu. Kira-kira berapa orang yang sudah mempunyai. Oke. Novita, oke. Nathanael, Kaci, Eting, Rianda, Nathanael, Brian Marcelimo. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Intasari. Oke, Saya, sudah. Pak. Oke. Ada nggak? Ada nggak buku Intasari? Ada, Pak. Tunjukkan ke kamera. Oke, oke, gitu ya. Baiklah, oke, hampir semua aku lihat sudah punya. Jadi saya pastinya minggu depan saya akan cek ya, saya cek checklist yang tidak hadir minggu depan saya anggap tidak mempunyai buku. Yang tidak mempunyai buku meskipun hadir saya cek bahwa dia tidak punya buku akan berakibat kepada sikap dan nilainya ya. Karena kalau nilaimu bagus nanti aku akan curiga bahwa itu hanya contekan dari kawan. Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita.
Kelihatan nggak paparan saya ini? Kelihatan, Pak. Intasari, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Baik. Intasari. Iya, Pak. Kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Baik. Kalau gitu kita mulai dengan bab 1 di buku tersebut. Kalian akan tahu bahwa betapa pentingnya buku itu karena saya hanya mengantar kalian untuk belajar. Di dalam pendahuluan ini dijelaskan pengertian statistika dan pengelompokan statistika. Dan kemudian simbol-simbol dasar pada statistika. Nah, ini semua harus kalian ketahui sejak awal ini. Kalau ini kalian ketahui sejak awal ini, akan mudah bagi kalian mengikuti bab 2 hingga bab 14 nanti. Tapi kalau kalian tidak menguasai ini, bab pendahuluan ini, kalian akan bingung, selalu bingung pada bab-bab berikutnya. Itu sebabnya saya dalam teknik pembelajaran saya adalah mengajak kalian mengasah logika, mengajak kalian mengasah pengertian sehingga kalian belajar. Dan itu akan membuat kalian mudah menghafal, mengingat rumus-rumus dan pengertian-pengertian. Jangan alergi terhadap menghafal, karena itu kan mengingat sesuatu yang berguna. Ya, sesuatu yang berguna. Dan itu mungkin kalian lakukan dengan mantap apabila kalian mengerti. Melalui mengerti itulah, maka kalian akan mudah mengingat. Mengingat itu kan menghafal. Tidak menghafal mati, tapi berdasarkan pengertian. Baik. Di pendahuluan disebutkan bahwa statistika itu adalah penyajian dan penafsiran kejadian. Yang bersifat peluang. Jadi, penyajiannya, penafsiran kejadian tersebut, dan kejadian itu bersifat peluang. Kita akan lihat nanti bahwa statistika itu memang peluang. Peluang kita tahu, kalian sudah pelajari mulai daripada SMP, SMA, matematika, sehingga sebenarnya nggak begitu banyak lagi yang harus kita pelajari tentang peluang pada statistika ini. Tapi dengan demikian, beberapa bab nanti kita akan pelajari tentang peluang. Tapi rumus-rumus dasar saja, tidak terlalu jelimet ya. Di statistika dikenal ada data numerik, data kategorik. Data numerik adalah data hasil cacahan atau hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan 107 cm, 167 cm, misal pinggul 60 cm, begitu. Lingkaran kepala sekian sentimeter. Jadi cacahan atau hasil pengukuran itu adalah data numerik yang diangkakan. Pak izin Pak. Ya. Bapak belum ada nge-share Pak, masih dalam bentuk file Pak. Apa? Yang Bapak share belum nampak Pak. Tadi aku tanya, udah kata si Intan. Tadi memang nampak masih ini Pak. Masih dalam bentuk file Pak. Hah? Masih membuka file Pak. Jadi ini nggak kelihatan? Tidak Pak. Ya. Baru nampak Pak. Ini udah nampak? Oke. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Yang ini nampak enggak? Nampak Pak. Baik.
Jadi saya ulangi lagi, statistika itu penyajian dan penafsiran kejadian yang bersifat peluang. Jadi ada penyajiannya, ada penafsirannya, tapi kejadian itu bersifat peluang. Nah, dikenal ada dua jenis data, itu data numerik, data kategorik. Data numerik yang diangkakan dari hasil pengukuran misalnya tinggi badan 160 cm dan seterusnya. Kemudian lingkaran kepala sekian sentimeter, panjang tangan sekian sentimeter. Kemudian ada juga data kategorik. Ini dikategorikan misalnya sangat cantik, kurang cantik, jelek. Atau kalau laki-laki misalnya sangat tampan. Kemudian pengamatan adalah setiap informasi yang tercatat. Setiap informasi yang tercatat itulah pengamatan. Kalau ini nggak dicatat, ya bukan pengamatan namanya. Informasi itu bisa berupa data numerik, bisa data kategori, tapi harus dicatat. Statistika itu ada dua golongan, dua kelompok. Statistika deskriptif dan inferensi statistik. Statistika deskriptif dan inferensi statistik. Bisa juga disebut statistika inferensial. Bisa juga disebut statistika inferensi. Pada kedua jenis statistika ini digunakan metode statistik. Ada metode statistik untuk statistika deskriptif, ada metode statistik untuk inferensi statistik. Metode ini adalah digunakan untuk pengumpulan data, penyajian data, analisis data, penafsiran data. Metode adalah prosedur-prosedur. Jadi metode statistik untuk statistika interaktif, metode inferensi untuk statistika statistik untuk digunakan dalam pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan penafsiran data. Kita akan bicarakan satu persatu perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensi statistik atau statistika inferensi. Perbedaannya sangat mendasar. Statistika deskriptif itu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian satu kurus data sehingga memberikan informasi yang berbeda. Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berbeda. Pengumpulan satu gugus data, penyajian satu gugus data. Dan kalau disajikan itu harus informasi yang berbeda, harus berguna. Dan informasi tentang yang diberikan hanyalah tentang gugus data itu. Hanya tentang gugus data itu. Tidak memberikan informasi tentang gugus data induknya yang lebih besar. Tidak digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu adalah inferensi.
Itu sebabnya nanti ada yang disebut dengan inferensia statistika. Ini tentang statistika deskriptif, bahwa gugus data itu hanya menerangkan tentang dirinya. Contohnya adalah tabel, diagram, grafik di koran, dan lain sebagainya. Coba lihat di buku. Pengertian statistika deskriptif itu ada di halaman 2. Ada di halaman 2. Nah, coba lihat di buku tabel 11. Tabel 11. Di tabel 11 itu ada klub bisbol nasional di Amerika Serikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 klub bisbol di Amerika Serikat. Dan itulah statistiknya sebelah kanan itu. Nah, statistik ini hanya menjelaskan ke-12 bisbol itu aja. Klub bisbol itu. Data-data ini, si gugus data ini hanya menjelaskan klub bisbol 12 klub itu. Tidak menjelaskan klub bisbol yang ada di Amerika Serikat. Apapun datanya ini, dia hanya menjelaskan ke-12 klub bisbol ini. Tidak menjelaskan keseluruhan klub bisbol di Amerika Serikat. Kemudian lihat dulu gambar 11 di halaman 4. Gaji awal yang ditawarkan pada sarjana baru pada tahun 1977, 1978. Berapa gaji awal untuk bidang ilmu sosial, bidang ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu biologi, matematika, kimia, ilmu bumi, komputer, teknik sipil, kerekayasaan, kemudian kimia. Itu gambar 11 itu. Dia hanya menjelaskan tentang gaji yang diterima oleh bidang ilmu ini pada tahun 77-78. Itu aja. Tidak menjelaskan tentang keseluruhan bidang-bidang ilmu yang ada di Amerika Serikat. Kemudian gambar 1-2, diagram kue, bisa bentuk dalam diagram. Ini adalah investasi stok yang di pasar Amerika. Jadi dari 100 persen yang diinvestasi, 32% untuk kimia, 35% untuk minyak, surat obligasi 15%, utility lainnya, listrik, air minum, dan lain sebagainya, 28%. Ini hanya menjelaskan tentang dirinya, tentang penggunaan 100% investasi stok di Amerika Serikat.
tidak menjelaskan investasi stok di negara lain. Kita lanjutkan dengan inferensi statistik atau statistika inferensi. Per definisi, dia ada di halaman 5 buku. Semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya. Jadi ini adalah analisis sebagian data, ada data sebagian dari induk diambil untuk meramalkan tentang induknya. Kita akan coba lihat bagaimana lebih detail lagi membedakan contoh membedakan kedua statistik deskriptif dan inferensi statistik. Misalnya, semua mahasiswa AET 200 orang diukur tinggi badannya. Pasti data ini data terhingga. Dan dengan demikian diukur tinggi badannya terdapat 200 data tentang tinggi badan. Mahasiswa 1 sekian tinggi badannya, mahasiswa 2 sekian tinggi badannya, mahasiswa 3 sekian tinggi badannya, dan seterusnya. Sehingga juga kita memperoleh data yang terhingga banyak. Nah, kita definisikan dulu, populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita. Itu populasi. Ukuran populasi adalah banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi. Kalau ilustrasinya tadi adalah masuk AET tadi, maka ukuran populasi adalah 200 orang. Kalau kita anggap mahasiswa yang 200 tadi adalah populasi, maka ukuran populasi sebanyak anggota dari populasi itu, 200 orang. Nah, tadi kita katakan sekali lagi, mengulangi lebih tegas, bahwa statistika deskriptif menjelaskan tentang dirinya sendiri, bukan tentang induknya, tidak di luar induknya. Sedangkan inferensi statistik menjelaskan tentang induknya dari contoh yang diambil. Jadi dalam inferensi statistik kita ingin memperoleh kesimpulan tentang populasi. Meskipun kita tidak mungkin atau tidak praktis mengamati atau mengukur seluruh anggota populasi. Misalkan, ini contoh yang sangat jelas. Kita bermaksud menentukan umur rata-rata lampu pijar, lampu listrik. Apakah semua lampu pijar yang diproduksi itu diukur umurnya? Kalau diukur kan harus dicobakan ya, dinyalakan terus. Jadi apa mau dijual kalau semua yang harus diukur? Kalau semua yang dicobakan apa mau dijual?
Oleh karena itulah, hanya sebagian dari lampu pijar itu diambil untuk diukur umurnya. Dan itu disebut contoh. Dan lamanya lampu pijar yang sebagai contoh ini, itulah menggambarkan umur dari lampu pijar keseluruhan. Jadi contoh itu digunakan untuk menyimpulkan tentang lampu pijar keseluruhan yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Itulah statistika inferensia, mengambil kesimpulan tentang populasi dari contoh yang diambil dari populasi. Jadi sekarang saya singgung tentang contoh. Apa itu contoh? Contoh dalam bahasa Inggris adalah sampel. Suatu himpunan bagian dari populasi. Supaya tidak bias, maka contoh itu harus diambil secara acak, secara kebetulan. Bukan dengan sengaja dipilih yang bagus-bagus saja, atau bukan dengan sengaja dipilih yang jelek-jelek saja. Secara kebetulan dipilih, misalnya 10. Di dalam buku halaman 7 disebutkan contoh itu himpunan bagian dari populasi, atau disebut juga contoh acak sederhana halaman 7. Jadi kalau populasi itu diambil contoh acak sederhana atau contoh dengan ukuran N, nah simbolnya N kecil ya, simbolnya N kecil. Maka harus sama karakteristiknya. Harus sama karakteristiknya. Jadi setiap contoh yang berukuran N diambil harus sama karakteristiknya. Nah, untuk itu dipilih secara acak. Tentu pada populasi yang terhingga kecil, ini mudah diambil contoh acak ini. Bagaimana kalau populasi terhingga besar? Lebih sulit lagi. Tapi ada teknik-teknik, ada syarat-syarat, ada hukum-hukum nanti pada statistika inferensia. Kalau jumlah anggotanya kurang dari 35 atau 30, ini hukumnya. Kalau anggotanya lebih dari 30, ini 35, ini ini hukumnya, ini rumusnya. Ada nanti. Tapi yang pasti memang itulah hukum secara umum, bahwa mudah mengambil contoh pada populasi kecil terhingga, tapi lebih sulit mengambil contoh pada populasi terhingga besar. Nah, di mana digunakan dasar statistik?
Di semua aspek kehidupan, bukan hanya di bidang ilmiah, tapi semua aspek kehidupan. Semua data yang disampaikan dengan bermakna masuk dalam kategori statistik. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak bisa menggunakan statistika. Nah, nanti kita akan masuk lagi sesi kedua. Saya akan ambil absen, nggak tahu apakah dari sesi 1 atau 2. Tapi yang pasti saya ambil dari satu sesi saja. Kalau kebetulan saya ambil dari sesi kedua, kalian nggak hadir di situ, hadir di sesi pertama, tetap saya katakan absen, tidak hadir. Kalau kalian beruntung di sesi 1 tidak hadir, dan data saya ambil dari sesi kedua, dan ada di sana, kalian dinyatakan hadir. Ya. Sekali lagi bukunya itu minggu depan saya akan share. Baik, kita lanjutkan ke notasi perjumlahan. Lihat di buku, mulai halaman 12, mulai halaman 12 dan seterusnya. Notasi itu sangat perlu untuk kita hafal, kita kuasai. Karena di notasi itu menyangkut filosofi, menyangkut makna, menyangkut pemahaman kita tentang statistik. Misalkan, ada percobaan diet yang menyebabkan penurunan bobot badan. Begini simbolnya, X1 15, X2 10, X3 18, X4 6. Tapi dari mana itu? Kita lihat. Itu penurunan berat badan dalam 6 bulan. Ada 4 perempuan yang dilibatkan. Perempuan pertama memiliki penurunan bobot badan 15 kg dalam 6 bulan. Perempuan kedua memiliki penurunan bobot badan 10 kg dalam 6 bulan. Perempuan tiga memiliki penurunan bobot badan 18 kg dalam 6 bulan. Dan perempuan keempat memiliki penurunan bobot badan 6 kg dalam 6 bulan. Itulah pengamatan yang dicatat. Ini data numerik. Nah, kalau nilai-nilai tersebut dilambangkan dengan X, maka perempuan pertama, X1, disimbolkan dengan X1 sama dengan 15 kg. Angka 1 dituliskan sebagai subscribe, tulisan di bawah garis. Tulisan di bawah garis. Nah, perempuan yang kedua tadi, X2 sama dengan 10 kg. X3 sama dengan 18 kg. X4 sama dengan 6 kg. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah di bawah garis subscribe. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan subscribe pada kalau kalian mengetik dengan Microsoft Word.
Kalian tahu apa itu maksudnya subscribe. Nah, sekarang kita ingin notasikan bahwa kita ingin menjumlahkan keseluruhannya. Kita menggunakan huruf Yunani, sigma. Kalian harus bisa meniru penulisan sigma ini. Penulisan sigma. Seperti tanda E. Tapi tidak E, ada keloknya ke dalam sedikit. Sigma. Bukan epsilon. Ini bukan, ini sigma. Membentuk sudut-sudut dia. Ini dalam huruf Yunani, sigma huruf besar kapital. Sigma. Jumlah. Nah, cara menuliskan seperti ini. Sigma X I sama dengan 1, 4. Coba lihat bagaimana membacanya. Ini yang kubilang tadi. Kalau kita paham cara membacanya, kita ngerti filosofinya dan maknanya. Coba membacanya adalah perjumlahan XI atau bisa juga sigma XI karena jumlah itu sama dengan sigma, ya kan? Tapi jangan dua kali perjumlahan sigma XI, jangan, nggak boleh seperti itu, hanya sekali aja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 yang di bawah ini hingga 4 yang di atas ini. Tadi kan ada 4 perempuannya. Nah, bilangan 1 disebut batas bawah perjumlahan, bilangan 4 disebut batas atas perjumlahan. Jadi sekali lagi, perjumlahan XI di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Atau bisa juga sigma XI di mana I dimulai dari 1 hingga 4. Bilangan 1 adalah batas bawah, bilangan 4 adalah batas atas perjumlahan. Jadi, kalau dinotasikan, kalau itu dijabarkan, berarti perjumlahan dari XI, di mana I dimulai dari 1 hingga 4 itu adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Cuman di simbolnya hanya ditulis